angket itu adalah cara terbaik ketika kemudian hari ini kondisi pemilunya seperti ini. Kan ada cerita Sirekap, kan ada cerita server di Singapura. Sementara KPU mengatakan enggak kok di tempat kita, loh ini masih satu mengatakan IP-nya saja ada kok masih dibantah. Cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo, mengaku akan membawa kecurangan pemilu ke dalam hak angket DPR. Ganjar menjelaskan, persoalannya bukan soal hasil pemilu, tetapi sejak awal terjadi penyalahgunaan aparat dan juga kekuasaan dalam penyelenggaraan pemilu. Hak angket di DPR bertujuan untuk menjaga demokrasi. Terus kemudian yang kedua, bagaimana cerita yang ada di lapangan, bagaimana aparatur dan sebagainya. Kan yang paling bagus untuk bisa mengklarifikasi semuanya ini, ya sudah, penggunaan hak pengawasan dan konstitusi dari DPR untuk kemudian membuat penyelidikan itu paling bagus, paling fair. Jadi nggak perlu takut, ini biasa saja kok, dan pernah terjadi dalam sejarah Indonesia gitu. Hari ini, banyak masyarakat yang tidak puas dengan hasil pemilu. Maka dari itu, hak angket DPR akan digulirkan demi menginvestigasi berjalannya pemilu 2024. Jadi, dengan adanya hak angket di DPR bisa memverifikasi dan juga mengklarifikasi tentang adanya penyalahgunaan wewenang di lembaga-lembaga terkait. Dengan cara itu nanti ada data, ada fakta, ada saksi, ada bukti, ada ahli, yang semuanya bisa dibuka dan publik bisa melihat. Nanti coba siapa yang benar. Jadi angket menurut saya cara yang paling pas. Sementara itu, terkait dengan Sirekap, Ganjar mendesak agar KPU diaudit oleh lembaga eksternal. Ia bahkan membongkar nomor IP server KPU yang ternyata data cloud-nya ada di Singapura. Jika data tersebut terletak di Singapura, apakah aman? Ia lalu menganalogikan dengan menitipkan barang kepada tetangga. Apakah pasti terjamin keamanannya? Apalagi data tersebut tercampur dengan data perusahaan di seluruh dunia. Hak angket sepertinya akan berjalan, dan itu adalah pilihan konstitusional. Hak angket itu adalah hak yang diberikan oleh konstitusi pada DPR, dan tidak boleh ada satu orang pun atau satu kekuatan pun yang melarang hak itu untuk digunakan oleh anggota DPR. Apapun kepentingannya, tidak boleh. Kalau dia coba melarang hak angket itu, artinya dia larang adalah digunakannya hak konstitusional. Itu paling brengsek. Kenapa saya katakan paling brengsek? Baru kali ini pemilu untuk milih presiden tuh bayar 300.000, Pak. Dan saya punya banyak orang yang bersedia testimoni soal itu. Bagaimana suara Ganjar di dapil saya yang survei 2 hari sebelumnya 48%, gembos jadi 4%, itu masyarakat satu kampung dapat 300.000. Terjadi perdebatan panas antara politisi PDIP, Deddy Sitorus, dengan politisi Gerindra, Andri Rosiade. Perdebatan panas tersebut terjadi saat Andri dan juga Deddy berdebat di Kompas TV. Awalnya, presenter Kompas TV bertanya kepada Deddy bagaimana tindak lanjut terhadap hak angket yang akan digulirkan di DPR oleh tim 01 dan 03. Dan kalau hak angket itu digulirkan, mohon jangan lupa bahwa ini bukan sengketa pemilu. Ya, bukan soal hasil pemilu. Ini soal bagaimana kekuasaan hari ini, instrumen-instrumen negara, bagaimana lembaga-lembaga terkait penyelenggaraan pemilu menjalankan tugas-tugasnya itu sesuai mandat konstitusi dan undang-undang yang ada. Jadi bukan persoalan hasil pemilu urusannya di tempat lain. Deddy menjelaskan bahwa ini bukan soal sengketa pemilu, tetapi kecurangan pemilu. Deddy melanjutkan, persoalannya bukan soal hasil pemilu, tetapi sejak awal terjadi penyalahgunaan aparat dan juga kekuasaan dalam penyelenggaraan pemilu. Hak angket di DPR bertujuan untuk menjaga demokrasi. Hari ini, banyak masyarakat yang tidak puas dengan hasil pemilu. Maka dari itu, hak angket DPR akan digulirkan demi menginvestigasi berjalannya pemilu 2024. Jadi, tidak dilihat ini sebagai persoalan jumlah suara, siapa yang menang, tidak. Kita butuh negara ini, masyarakat kita ini masih percaya pada demokrasi, masih percaya pada proses-proses politik, perundang-undangan, manajemen kekuasaan yang beradab, gitu ya. Ini yang menjadi tantangan dalam rangka hak angket. Deddy lalu mengulangi pernyataannya, jika hak angket DPR ini bukan terkait hasil pemilu, tetapi menjawab keresahan masyarakat yang sudah tidak percaya dengan jalannya demokrasi di Indonesia. Jadi, dengan adanya hak angket di DPR bisa memverifikasi dan juga mengklarifikasi tentang adanya penyalahgunaan wewenang di lembaga-lembaga terkait. Karena misalnya begini, itu majalah Tempo sudah berulang-ulang dari awal memberitakan bagaimana cawe-cawe presiden gitu ya, cabang-cabang eksekutif termasuk aparatur kekuasaan
aparat hukum terlibat dalam proses-proses pemenangan, bahkan intimidasi di berbagai tempat. Ini kan persoalan yang sangat mendasar gitu ya. Ia lalu mengutip pemberitaan majalah Tempo terkait dengan cawe-cawe dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pemerintah dari hulu hingga hilir. Bahkan aparat penegak hukum melakukan intimidasi kepada masyarakat yang mendukung calon yang berbeda dengan pilihan presiden. DPR perlu menjaga marwah pemilu ini, perlu menjaga bahwa siapapun yang terpilih di pemilu kemarin itu memang melalui sebuah proses yang kita katakan jurdil, luber gitu ya, dan demokratis. Jadi jangan dilihat ini sengketa pemilu, bukan. Dengan dilakukannya investigasi terkait dengan pelaksanaan pemilu, masyarakat nantinya akan tahu apakah pemilu 2024 dijalankan dengan jujur dan adil atau tidak. Deddy Sitorus sempat menyebut bahwa pemilu kali ini adalah pemilu paling brengsek dalam sejarah pemilu di Indonesia. Kalau dibilang ini pemilu paling bagus, ini pemilu paling brengsek dalam sejarah. Oh, hati-hati kita dalam siaran, Bang. Saya, ya nggak apa-apa, saya bilang ini pemilu paling brengsek. Kenapa saya katakan paling brengsek? Baru kali ini pemilu, untuk milih presiden tuh bayar 300.000, Pak. Dan saya punya banyak orang yang bersedia testimoni soal itu. Bagaimana suara Ganjar di dapil saya yang survei 2 hari sebelumnya 48%, gembos jadi 4%, itu masyarakat satu kampung dapat 300.000. Ia bahkan membeberkan fakta-fakta di lapangan bahwa masyarakat diberikan sogokan uang 300.000 agar memilih Prabowo Gibran. Hal itu banyak ia temukan di kampung halamannya. Gara-gara itulah, survei Ganjar Mahfud yang sebelumnya 48% langsung gembos menjadi 4%. Ia lalu mempertanyakan anomali survei dari Prabowo Gibran yang sebelumnya 38% dalam waktu dekat langsung berubah menjadi 48%. Hal itu menurutnya tidak bisa dijelaskan dalam logika akademik. Ya, itu fakta yang terjadi di lapangan. Makanya saya bilang, kita nggak mempersoalkan hasil. Ya, hasil nanti urusannya di tempat lain gitu. Bisa ke MK. Ini bagaimana integritas pemilu kita, integritas eksekutif kita, integritas lembaga-lembaga terkait kepemiluan kita ini bekerja. Jadi itu yang jadi persoalan, bukan hasil pemilu. Hasil pemilu sudahlah. Bagaimana mau menjelaskan secara teoritik, secara akademis, lompatan begitu banyak persennya, ya dari 38% sampai 40%. Suara Prabowo Gibran misalnya melompat ke 50% lebih. Itu tidak akan ada yang bisa jelasin, Mbak. Ya, silakan mau teori manapun. Dan kalau dibilang negara-negara yang memuji, saya bisa tunjukkan seabrek-abrek media yang menganggap demokrasi kita rusak.